Go. Sip. Lagi. Tambah lagi. Tambah. Sip. Lagi fokus nafasnya ditahan. Tambah lagi terus. 145. Terus. Sip, terus. Tahan. Oke, lanjut. Are you ready? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Gali Permadi di channel yang membahas tentang gaya hidup sehat dan olahraga, yaitu AAP Project. Jadi kita di sini akan membahas tentang gaya hidup sehat dan olahraga dalam arti yang sangat luas. Jadi kita juga kepingin meningkatkan prestasi, membantu meningkatkan prestasi dengan cara kami, yaitu mempublikasikan dan menambah semangat bagi semua yang menonton acara ini. Betul Mas ya? Betul. Baik teman-teman, ini saya belum memperkenalkan diri, tetapi beliaunya sudah mulai kelihatan akrab ya dengan teman-teman ya. Sebelah saya ini adalah Mas Januar Setiawan ya, SPD. Sehari-hari sebagai guru olahraga di SMP 5, dan juga ya yang ini yang mungkin teman-teman banyak tahu adalah pelatih selam di Kabupaten Lumajang. Wah, mungkin teman-teman ini masih mungkin berpikiran selam itu apa ya, apa nyelam ke dalam laut apa gitu ya. Nanti Mas Januar akan cerita banyak teman-teman. Nah, Mas Januar ini juga selain pelatih selam, juga beliaunya aktif sebagai sekretaris umum di cabang olahraga selam, yaitu POSI. Selain itu juga Mas Januar ini sangat intens sekali dalam melatih, dan kebetulan rumahnya menjadi sekretariat, betul Mas ya? Betul. Yaitu di Jalan Lawu, Gang Sedap Malam 6, nomor 5 Citro Diwangsan. Untuk alamat lengkapnya, terus IG-nya, nomor teleponnya semuanya ada di sini ya teman-teman ya. Oke, baik, kita langsung saja sapa Mas Januarnya. Mas Januar, apa kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat dan Wow, bugar. kelihatan aja. Harus bugar Mas. Oh siap. Ya. Jadi kita ceritanya gini teman-teman. Hari ini lagi latihan darat Mas ya ceritanya. Terima kasih Mas Januar sudah latihan di AP Gym ya. Oke Mas Januar, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu lebih lengkap tentang Mas Januar. Mungkin Mas Januar bisa memperkenalkan diri ke teman-teman ya, karena ada pepatah Mas, tak kenal maka tak aruf. Boleh. Mau ta'aruf silakan. Kontaknya di bawah tadi ya. Ya betul. Oke, terima kasih Mas Galih Ya, atas kesempatan yang diberikan buat saya. sama-sama Mas. Ya, saya sendiri ingin memperkenalkan saya dan Ya. mungkin cabur atau olahraga yang saya geluti Ya. atau yang saya dalami. Perkenalkan teman-teman, nama saya Januar Setiawan. Saya keseharian bekerja menjadi guru olahraga di SMP Negeri 5 Lumajang. Ya, di situ mungkin ada sanak saudara atau famili yang kerja di sana. Kalau olahraga pasti dengan saya. Ya, karena saya guru olahraga di sana. Keluarganya cuma satu Mas? Ada dua, cuma Oh. kebetulan yang mungkin kelas 7 itu dengan saya, Oh, saya siap. ini, untuk semester Ya, ya. ini ya. Selain saya jadi guru olahraga, keseharian saya kalau sore Ya. ngelatih. Ngelatih apa itu Mas? Nah, kita ngelatih selam dan renang. Tapi Luar biasa. untuk mungkin pemulanya kita di renang, Ya. untuk di prestasinya kita lebih condong ke arah olahraga prestasi selam. Mantap, luar biasa. Nah, di situ hampir setiap sore kita cuma off itu tanggal merah dan hari Minggu. Ya. Di lain itu kita fokus sama latihan. Ah, ini teman-teman yang dinamakan tiada hari tanpa latihan. Berarti ada. Demi prestasi. Wah, luar biasa. Bukan cuma kita datang latihan capek pulang Siap. dan dapat apa-apa, kita juga kejar prestasinya. Oke, mantap Mas. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya. Baik, mungkin itu sedikit perkenalan dari Mas Januar ya. Sekarang kita kepingin tahu lagi Mas. Siap. Kita kan mungkin di olahraga selam ini nggak banyak orang tahu dan secara mendalam tentang selam ya. Mungkin Mas Januar bisa cerita sejarahnya Mas. Sejarahnya selam itu di Lumajang. Mungkin mulai awal sampai mungkin seperti ini Mas. Wah, Siap, mungkin siap. silakan Mas Januar Oke. bisa cerita ke teman-teman. Sedikit sejarah Ya. selam juga sedikit sejarah saya. Ya, silakan. Awal mula saya masuk dalam dunia olahraga, sebenarnya saya bukan Ya. di olahraga air. Oh iya Mas. Olahraga pencak silat. Nah, ini yang banyak teman-teman nggak tahu ini. Awalnya silat justru. Silat di pencak organisasi. Perguruan silat asli Kabupaten Lumajang. Ya, PO. PO. Di situ saya mulai berprestasi mulai SD sampai SMA.
bahkan sampai kuliah. Tapi Ya. waktu kuliah karena di UKM, Ya. Universitas Negeri Malang itu Unit belum. kegiatan mahasiswa Mas Ya benar, UKM. Di UKM Universitas Negeri Malang itu belum ada UKM-nya PO. Baik. Jadi saya di situ coba mendalami olahraga air. Olahraga air. Saya mendalami itu mungkin dulu saya juga sebelum pencaksilat juga pernah les renang gitu. Oh, pernah. Ya, jadi saya coba menekuni di situ. Pas kebetulan ada mata kuliah kepelatihan, bukan jurusan loh di sana ya. Itu semester berapa, Mas? Mata kuliah Semester kepelatihan? 5. Semester 5 sudah Ya. mau lulus itu, teman-teman. Ya benar. Semester 5 ada mata kuliah kepelatihan. Dan kalau zaman dulu saya ada istilah STMJ, Mas. Apa itu SMJ? Semester 5 masih jomblo. Ya. Kebetulan itu ini. Lanjut Mas, Mama. Siap. Di situ saya ada mata kuliah kepelatihan, saya coba untuk melamar ke salah satu klub yang punya ya nama besar di Boleh dunia disebutkan air. klubnya enggak apa, Mas? Tirta Nirwana. Tirta Nirwana, kata teman-teman tahu. Tirta Nirwana Ya. PRSI Kabupaten Malang. Itu Siap. adalah salah satu klub besar. Ya. Yang dimana semuanya atletnya ya lumayan banyak menyumbang untuk atlet Jawa Timur. Punya nama lah, Mas. Ya. Tapi karena mungkin di situ Ya. saya melamar jadi pelatih kebarengan dengan mata kuliah kepelatihan. Ya. Jadi di situ ada kakak tingkat saya juga. Sudah duluan Sudah masuk. ngelatih, ya. Jadi Ya. saya istilahnya terlambat. Ya. Singkat cerita, saya langsung diarahkan untuk ke klub renang dan selam yang ada di Kabupaten Malang. Oh, justru di klub renang dulu jenengan. Iya. Iya. Di klub itu Oscar DC yang kebetulan sampai sekarang Iya. ke setiap kita event juga masih sering ketemu. Siap. Ya. Di situ saya ngelatih renang dan selam. Sama juga seperti yang Ya. saya lakukan di klub saya, pemula untuk renang, Ya. prestasinya kita arahkan ke selam. Oh, Nah, di situ saya mendalami gimana olahraga air selam ini, gimana cara teknik latihan yang benar. Iya. Dan pesan dari pelatih saya, Bapak Sodik, Bapak Sodik, itu salah satu pengurus Posi Jatim sekarang ya mungkin. Siap. Di situ saya dapat pesan, ketika kamu nanti kembali ke daerahmu, Iya. kamu pegang olahraga renang, Ya. dan di situ anak didikmu pada kelompok umur 4, ya kan kalau renang ada kelompok umur, Iya. prestasinya di Kejurda belum bisa masuk 10 besar, segera alihkan Ke selam. kelam. Benar. Betul. Itu yang saya pakai awal mula saya melatih di sini karena saya merasa limit anak-anak gitu kan kita olahraga tolak ukur nih. Iya, terukur. Tolak ukur ya, terukur. Di situ akhirnya saya merasa limitnya anak-anak ini masih jauh. Oh, ya. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba terbang atau pindah ke cabur selam. Iya. Saya merintis mulai nol dari situ. Mulai kita pertama sewa alat. Kita tidak punya alat. Mulai dari mono mungkin bisa dikasih contoh kasih Iya, Rizky. ada. Mono ada. Sudah ada, nanti sudah ada. ditampilkan nanti. Oke, sip, Ya. sip. Monofin sama bivin. Monofin sama Iya. bivin. Ya. Di situ saya mulai sewa. Iya. Sewa mono itu. Sewa ya, Pak? Iya. Sewa. 5 karena harganya ya lumayan. Lumayan. Jadi kita sewa. Itu harganya sekitar 22 juta. Satu alat, satu set itu ya. Satu alat bisa beli sepeda motor keren. Ya. Kita pinjam sewa itu 500.000 untuk 3 bulan. 500.000 untuk 3 bulan. Lumayan Ya. mahal, Mas. Ya. Ya, itu kita buat persiapan event kita pertama di 2015 ke Jurnas antar kota kabupaten se-Indonesia. Ke Oke. Jurnas Selam, Piala Gubernur. Dan dari dulu atletnya apa sudah teman-teman ini apa dulu ada yang lama, Mas? Kebetulan mulai dulu, mulai kecil. Ini saya ngerintis. Rizky nih? Rizky Excel ini mulai Rizky? kelas 3 SD. Rizky mulai kelas 3 SD, Excel mulai kelas 2. Luar biasa, Dan ya. alhamdulillah bertahan, sekarang sudah SMA semua. Luar biasa, nih. Mas, Ya itu mungkin kita mungkin salah satu gimana ya? Salah satu suksesnya seorang pelatih Betul. bisa menjaga performa anak-anak biar betah. lagi juga itu perjuangan, Mas ya. Ya, benar. Kan enggak banyak orang yang mampu dan mau seperti itu. Benar. Dan mungkin Mas Januar ya bisa menjelaskan prestasinya teman-teman yang sudah diraih, Mas. Wah, kira-kira apa ya? Nah, untuk prestasi pertama Ya. yang kita raih mungkin pertama waktu kita ikut ke Jurnas 2015 itu Jurnas 2015. kita baru pertama ikut ya belum dapat apa-apa. Iya. Ya kita masih pulang dengan tangan kosong. Siap. Terus akhirnya kita masuk di tahun 2017, awal pertengahan 2017 itu kita ada ke Jurda di Kediri. Iya. Kita Ke Jurda ya? itu ya baru bawa sekitar 12 atlet. 12 atlet. 12 atlet selam. Di situ kita mulai nyewa alat. Iya. Waktu kita mau turun, Iya. karena kita mungkin ada yang sama kelompoknya. Jadi Iya. satu harus kita nyewa alat ke kabupaten lain.
Kita sewa alat di sana, alhamdulillah pertama kali yang didapat itu medali emas apnea 50 meter. Itu nomor, kalau di veteran itu mulai dari utara ke selatan itu di dalam air nggak keluar, nggak ambil nafas. Waduh, itu bener-bener butuh ketahanan Mas ya. Ya itu pertama. Luar biasa. Waktu Rizky mungkin masih kelas 5 kalau udah kelas 4 itu. Oh ya, Rizky ini sudah ikut ya waktu itu ya? Sudah ikut. Ya, kebetulan Rizky. Oh, nah Rizky yang dapat. teman-teman di rumah ya, kalau pengen tahu atlet-atlet Lumajang yang berpotensi itu banyak sekali. Mungkin kita sebutkan beberapa. Yang pertama, ini ada namanya Rizky Hidayatullah Mas ya. Ya. Tampilannya ada habis ini ya. Terus Stephen Brian Nepsin. Habis itu ada Muhammad Jovanka Excel dan Muhammad Ridwan Syah. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya foto-foto dan profilnya. Mungkin bisa dilanjut Mas. Tadi prestasinya apa sudah Mas kira-kira? Belum. Masih banyak. Kan baru awal tadi. Oh, iya, silakan. Iya, Kita prestasi. awal di situ 2017 ada dilanjut ke Jurda dan ada dilanjut ke Jurnas. Jurnas. Waktu itu cuma kita belum ikut karena kita baru awal, belum tahu apa-apa ya. Untuk Ya. pengurusan di Provinsi Jawa Timur kita juga belum tahu, masih Siap. awam. Iya. Terus dilanjut dengan Piala Wali Kota. Iya. Di Piala Wali Kota alhamdulillah dari pertama kita bawa pulang 1 medali ke Jogja. Di Kejurnas antar klub itu kita bawa medali 4. Iya. Medali 4 emas. 4 medali 3 emas, 1 3 perak. emas, 1 perak, luar biasa. Iya. Ya, itu awal Iya. mulanya. Iya. Lanjut ke Jurnas. Ke Jurnas. Karena di Selam sendiri 1 tahun itu hampir ada 4 event. Iya. Lanjut 2018. Iya. Kita ke Jogja di Pasuruan. Di Jogja Pasuruan itu karena mulai agak rame. Iya. Perkumpulan selam di kabupaten di provinsi. Iya. Kita di Lumajang juga mulai rame. Kita ke sana berangkat sekitar 15 orang dapat 1 medali lagi. Kita turun. Tak masalah, Nggak tetapi masalah. ya. Itu mungkin menurunnya karena ada perbedaan kelompok Iya, umur. betul. Ada yang dari kelompok ini naik ke kelompok atasnya. Oh, Jadi dia iya. masih di bawah. untuk Masa transisi Ya, istilahnya. benar. Iya. Cuma di situ alhamdulillah kita dapat 1 medali perunggu. Perunggu. Perunggu itu atas nama Stephen Brian. Oh iya, kebetulan hari ini Ya, belum datang. WFH. Pandemi. Ya. Iya, Pak. Di situ Stephen itu salah satu atlet kita yang pertama kali ikut ke Jurnas. Oh, Stephen itu justru Iya. ya. Kita berangkat ke Jurnas itu Stephen di Bandung. Iya. Gelanggang olahraga UPI, Universitas UPI. Universitas padahal IKIP. Maksudnya Universitas Pajajaran Bandung. apa? Iki, lupa saya. UPI. Yang jelas saya UPI. Teman-teman UPI. Ya. Nanti kita coba. Iya. Di situ kita berhasil bawa 3 emas, 2 perak, Iya. 1 perunggu. Luar biasa. Iya. Itu awal mula bisa ke Jurnas dan dilanjut nanti ada ke Jurnas lagi. Event 2019. 2019. 2019. Sudah mulai mendekati ini Ya, sudah. Ya. 2019 kita ada ke Jogja, Ya. kita ada ke Jurnas. Ke Ya. Jurnas itu kita di Jakarta kirim 3 orang. Kirim 3 orang dan dapat semua Mas. Alhamdulillah borong. Borong. Luar biasa. Sampai ya Ya. gimana? Kabupaten lain itu heran dengan kita, kamu baru berapa tahun di Selam? Lumajang kan juga baru ya. Nggak bisa, kebetulan kita waktu ke Jurnas di Jakarta itu 3 atlet Iya. bawa 8 emas, Luar 7 biasa. perak, 4 perunggu. Baik, teman-teman ya, ini yang bicara pelatihnya sendiri dan saya sendiri sebagai mungkin praktisi olahraga di Lumajang sering sekali dengar tentang prestasi selam yang luar biasa. Jadi ini mungkin masukan dan motivasi bagi teman-teman semua. Dan saya kalau melihat Mas Januar ini secara melatihnya dan lain sebagainya ya, tadi sempat juga lihat memang beliaunya ini seperti tipe-tipe pelatih good guy. Apa itu good guy? Jadi good guy itu adalah pelatih yang benar-benar bisa menyatu dengan atletnya, bisa seperti teman bahkan seperti saudara, tetapi sesekali juga tegas. Betul Mas ya? Benar. Iya. Mungkin boleh dilanjut Mas. Nah, di situ kita ke Jurnas, setelah itu pulang Ya. kita jeda sekitar 2 bulan. Jeda 2 bulan. Ya, 2 bulan kita Tapi tetap latihan Mas ya? tetap jeda latihan. maksudnya jeda event. Jeda event aja. Iya. Nah, di jeda event itu kita tetap fokus latihan karena ada 1 event Iya. yang besar untuk Iya. Jawa Timur. Berarti persiapan untuk Ya, itu. di Jawa Timur dan untuk Kabupaten Lumajang. Luar biasa. Nah, di situ kita jeda untuk persiapan Porprov. Porprov yang diselenggarakan di Gresik. Di Gresik waktu Luar itu kita. biasa. Ya, Itu kalau tidak salah Porprov 6. Porprov, nah benar. Tahunnya berapa Mas? Tahun 2019. 2019. Ingat, Ya, luar biasa. Waktu itu memang di tahun 2019 Porprov ada 4 kabupaten, Gresik,
Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Waktu itu kebetulan untuk cabur selam itu ada di Gresik. Nah. Di kolam renang apa mas? Kolam renang Gresik. Dan kita ketemu kalau itu ya, kalau nggak salah ya. Sempat wawancara. Iya. Kita ulangi sekarang. Gimana mas hasilnya mas di sana mas? Mungkin disampaikan ke teman-teman. Oke, alhamdulillah kita waktu ke Jogja karena Porprov karena di situ ada batasan usia. Iya. Batasan usia. Cuma waktu itu memang musuhnya kalau dikatakan senior bisa senior semua. Oh iya. Kita di situ bawa 5 orang atlet. 5 atlet dari 5 mas dapat semua. Alhamdulillah masih bersaing yang 4. Luar biasa, ini Jawa Timur teman-teman ya. Jawa Timur dan open. Dan open Bukan kelompok umur bukan ya. kelompok umur. Nah, Semua digabung. Nah. dapat apa mas teman-teman mas? Porprov. Alhamdulillah di situ Rizky nyumbangkan 2 emas, 2 medali emas. 2 emas. Kalau nggak salah lagi pecah rekor. Benar. Betul. Nasional mas ya. Pecah rekornya nasional, Luar biasa. pecah rekornya sendiri, Iya. dan pecah rekor Porprov. Luar biasa. 2 nomor sekaligus. Dan teman-teman 800 juga dan 400 meter. Bisa lihat medalinya sama Ya, piagamnya. ada nanti di dalam. ya, di yang warna hijau itu teman-teman. Di situ. Iya. Sebenarnya mungkin Iya. gimana ya? Kita waktu itu salah strategi. Iya. Waktu di nomor 800 400 diikuti Iya. 2 nomor 2 atlet dari Kabupaten Lumajang. Iya. Enggak, mungkin waktu itu ada namanya Excel. Oh, jadi ketemu ya? Iya. Oh lah, iya ya. Salah strateginya dia Iya. ada di lintasan tepi, Mas. Oh iya. Ya namanya. Biasanya kalau renang yang saya tahu unggulannya di tengah mas Ya ya. benar, itu Ya. kebetulan Rizky di lintasan 4, Lintasan 4. Excel di lintasan 8. Oh. Sebenarnya kalau strateginya waktu itu Excel ada di lintasan 5, jadi dia bisa ngimbangi Rizky. Nah, betul. Pengaruh ya, Fit, Iya, beda. Hampir seperti motor, Mas. Waduh. Seperti motor. Seperti motor. Kalau Yamaha, Iya. Yamaha itu mungkin Rizky, Mas. Rizky. Iya. Mulai panas dari awal stabil dia. Oh iya ya. Ya. Kalau Honda itu Excel. Excel. Ya. Honda Excel. Honda Excel, benar. Kenapa saya katakan itu? Kalau Honda semakin panas mesinnya Nunggu semakin panas enak. dulu, Nah, nunggu panas ya. Kayak Excel ini nunggu panas baru dia enak. Kadang-kadang latihan juga gitu, nunggu dimarahi, dapat Oh, omongan pedes, betul. baru dia nurut. Dan itu memang ada prinsip yang namanya teman-teman prinsip individual. Dan kelihatan dari sini pelatih memahami sekali masing-masing atletnya. Monggo Mas dilanjut Mas. Ya. Itu seumpama Excel mungkin ada di sebelah lintasan 5 atau lintasan 3, Ya. insya Allah kita bisa dapat lebih dari 2. Ya, tetapi apapun itu adalah sudah takdir Mas ya. Benar, Dan benar. apapun ikhtiar kita pasti ada hasilnya. Iya. Nah, Ya, di situ Excel masuk peringkat 4. peringkat 4. Sayang sekali. Luar biasa. Limitnya itu masuk 4. Tapi Jawa Timur. 4 Jawa Timur dari Ya, Cup 38 Cup Kota. Wah, luar biasa teman-teman ya. Oke. Mungkin Nah, itu. ada lagi Mas? Prestasi yang lain terakhir. Terakhir? Setelah Porprov, Ya, sebelum masa pandemi, pandemi ya. ada tawaran buat Rizky ikut ASEAN Open Championship. Berskin ya. Wah. ASEAN. ASEAN teman-teman. Sudah mulai go internasional. Nah. Wah, Rizky. Cuma di sana mungkin terkendala satu. Ya. Waktu event itu Ya. pandemi. Oh, memang banyak ya. Ya, selain pandemi mungkin kalau tidak ada pandemi kita Iya. kesulitan di dana. Sudah Oh, betul. melatihnya di situ. Mungkin. Iya. Mungkin lebih dijelaskan sedikit Mas tentang suka duka melatih. Lah, kan melatih itu kan mungkin tidak hanya serukanya ya, juga ada dukanya. Mungkin sedikit aja Mas Januar bisa menjelaskan teman-teman. Oke. Untuk suka duka ya, kalau ngelatih mungkin Mas Galih pernah ngelatih lebih banyak dukanya daripada suka. Tetapi kepuasannya itu Mas ya, kalau pada waktu yang Kepuasan tersendiri Iya. itu kalau apa yang kita berikan Berikan. bisa sukses. Siap. Ya, contohnya mungkin waktu dapat medali itu Mas. Iya. Itu luar biasa buat saya, pecah Iya. rekor dan banyak sekali ya. Ya. Cuma untuk suka duka, kalau kita bicara dukanya dulu. Kalau sukanya bonus nomor 2 Mas ya. Kepuasan. Kepuasan itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Bonus nomor 2. Nomor 2. Tapi ya kalau bonusnya lebih banyak alhamdulillah. Ya. Iya. Dukanya Suka, itu iya. kalau kita mungkin ada sarana yang tidak mendukung. Ah, ya. Kita kan Jadi terkendala di situ iya, Mas ya, betul. pakai sarana umum atau mungkin Iya. punya pemerintah. Kondisi kolam, Nah, yang mungkin Mungkin, dari iya. air gitu kita masuk. fasilitas kalau renang, selam saya kira yang utama memang airnya Mas ya, medianya itu. Kalau peralatan gimana Mas? Kan mahal katanya itu. Alhamdulillah kalau peralatan kita punya dan Punya sendiri ya sekarang ya? ya
sedikit banyak prestasi kita ini ditunjang dari KONI dan Dispora. Siap. Kalau peran orang tua gimana Mas? Peran orang tua luar biasa, Luar biasa. selalu mendukung. Itu penting teman-teman. Ya, untungnya ya. Kalau di saya sendiri yang merasakan. Ya. Semua orang tua, atlet, jajaran pelatih satu suara. Mantap. Itu yang Kalau kunci keberhasilan memang. Ya. bisa peluncurnya, kalau saya di depan bilang A, Ya. semua ikut A. Luar biasa, Sampai biasa, kita mantap. kemarin itu mendatangkan pelatih. Iya. Itu kita pelatih atlet, salah satu atlet nasional selam Indonesia, Reinhard Kaumel. Dari mana itu Mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Mantan atlet? Atlet masih sekarang masih. Masih atlet. Oh iya, sempat saya lihat fotonya waktu itu. Gigi. Nah di situ kita satu suara gabungkan gimana pendapat. Ya. Ini buat prestasi anak-anak, kita berani bayar Ya. untuk datangkan Reinhard Kaumel ke Lumajang. Waduh, luar biasa. Dan mau tidak mau dan wajib diserap sebanyak-banyaknya lumayan Mas ya. Pasti, harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Langkah. Iya, betul. Nah, di situ selain air mungkin juga dukanya ya. Iya. Terus habis itu ketika mau latihan kita terhalang dengan kegiatan sekolah. Betul. Iya. Ya gimana kalau saya pribadi prinsip saya juga guru. Iya. Saya juga pelatih. Betul. Jadi saya bisa menempatkan gimana. Jadi tahu sudah di tengah-tengah Ya, Mas ya. Iya. Mungkin di situ kan dulu waktu SMP mungkin masih SMP sama saya. Iya. Jadi saya bisa ngontrol ketika ada kegiatan di sekolah. Iya. Bisa saya ganti, jangan diikutkan. Lah, apalagi muridnya sendiri ya. Ya, benar. Soalnya yang terjadi sekarang kan kadang-kadang pelatih dengan guru itu sering crash Mas. Beda, Lah, kalau benar. pelatihnya juga gurunya, saya kira tidak ada masalah. Ya. Mas, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Mas. Ini kan olahraga itu kan adalah salah satu hal yang bisa menekan kegiatan negatif dari kenakalan remaja dan sebagainya. Kalau di Selam sendiri gimana Mas? Ya, kalau di Selam mungkin karena anak-anak ini lebih fokus, Iya. kita off-nya cuma cuma Minggu dan tanggal Minggu aja. merah. Jadi mungkin lebih terarah Iya. ke hal yang positif, bukan untuk kita sekedar main HP atau Betul. gimana. Anak-anak ini Iya. jadi bisa terarah, dan kalau saya merasakan sendiri efeknya Iya. positif buat anak-anak itu mungkin dari postur tubuh, Mas. Betul. Yang pertama itu Ya, postur tubuh itu Iya. anak-anak itu lebih maksimal, lebih optimal pertumbuhannya. benar, Iya. itu lebih optimal dari tinggi badan lah gitu. Betul. Dulu memang anak-anak segini saya, tapi sekarang saya kalah. Luar biasa teman-teman, itu ada Rizky sama Excel luar biasa sudah Dari tinggi-tinggi ya. postur ya. Iya. Terus untuk sukanya mungkin kalau kita dapat Iya. prestasi. Betul. Terus ya mungkin kalau anak-anak masih pikiran sekolah dapat pengakuan. Baik. Wih, jago anak Selam. Lah. Mungkin cuma bukan hanya di olahraga Selam. Lagi juga cabur gini lain. Mas, sekarang prestasi itu kan bisa juga masuk ke jenjang selanjutnya Nah, ya. Jadi ada sekolah jalur prestasi. Iya. Juga tidak menutup kemungkinan nanti ya. Jadi prestasi-prestasi ini akan menimbulkan profesi ya. Iya. Profesi itu hubungannya dengan pekerjaan, dan itu adalah saya kira siapapun orang tua, siapapun kayak saya orang tua ya kepingin anaknya bisa berprestasi dan sampai ke profesi dan bisa menjadi ladang untuk mencari nafkah nantinya Mas ya. Benar. Kala itu habis selesai kejurnas Porprov, Mas. Ya. Habis senangnya saya ya, kita Ya. sukanya ngelatih. Ada hampir jadi miliarder. Oh, bukan miliarder dari bonus Porprov ya. Iya. Tapi kita tidak menyepelekan itu. Tetap Iya, iya. itu namanya rezeki kita. Siap. Miliarder, ada tawaran untuk Iya. Rizky Iya. ikut PON atas nama. Aduh. Tapi gimana Mas dengan Ya. cara menanggapi itu Mas? Ya. Ya pasti Panas bonus, dingin, Mas. pasti bonusnya pasti besar ya. Ya. Ini yang tidak banyak orang tahu ini ya. Belum bicara masalah bonus. Iya, iya. Masalah jual beli atau Iya. tukar pindah ke wargaan ya. Iya, iya. Di situ Rizky sendiri sudah ditawar 1,5 miliar. Lah, Itu hampir 1,5 kayak mendadak saya, Mas. itu kalau 1,5 itu ngitungnya lama teman-teman, capek. Nah, tapi berhubung Iya. di sini masih Kecintaan ada ya. event. Juga kecintaan juga Mas ya. Juga dengan Kabupaten Iya. Lumajang. Betul. Balas budi lah. Iya. Kita masih dibantu dengan alat sembarang kalir dari Iya. KONI dan Dispora. Betul. Masih ada event lagi yang ke Iya. depan ini Porprov, kita juga tuan rumah, jadi saya bertahan, nggak mau tergoda. Siap, mantap, luar biasa. Mas, gini, dari apa yang dijelaskan Mas Januar tadi panjang lebar ya, saya kira di sini banyak teman-teman kita sendiri, orang tuanya juga, mungkin anak didik kepingin gabung Mas Ya, siap. di olahraga selam ini yang sangat berpotensi mencetak atlet. Caranya seperti apa Mas Januar? Mungkin bisa jelaskan ke Oke, teman-teman ya. Kalau untuk bergabung bisa ke sekretariat Ya, sini ya. Yang ada di sini ada Sini. nomor HP. Nomor HP juga bisa Nomor hubungi. HP saya ya. Atau langsung ke kolam, tapi kolam. harus lebih teliti mungkin ya di situ Ah. karena
ada 3 klub. Apa aja Mas? Ada Tirta Meru, Tirta Meru, itu klub berenang. renang, Ada lumba-lumba, lumba-lumba, klub berenang juga. ya, Ada Sistar, ada Sistar. klub Sistar, ada Ah. berenang, ada selam. selam. Nah, Nah, mungkin kalau sudah masuk di loket bisa langsung tanya. Mau ketemu Om Januar. lah, Om Januar orangnya ini. Klubnya Sistar, IG-nya adalah Sistar DC. Di Lumajang. Underscore Lumajang. Lumajang. Sip. Nah, bisa teman-teman bisa lihat di situ dan bisa langsung menghubungi atau WA itu WA-nya Mas Januar ya. WA saya sendiri. Nah, ini WA-nya Mas Januar ini ya. Bisa, Langsung bisa. WA dulu. Mas, ayo Mas ketemuan. Wah, gitu. Baik Mas, mungkin kita sudah banyak sekali ya ngobrol hari ini. Terima kasih banyak waktunya Mas. Mungkin kita juga kepingin melanjutkan olahraga ya. Ya, Biar sehat bugar ini Mas kita juga. Walaupun pelatih kan harus bugar juga teman-teman ya. Nah. Ini saya rencananya mau lanjut olahraga kardio dengan Mas Januar dan saya pengen bilang Mas ke teman-teman ya sebagai closing ini, hidup adalah pilihan. Kalau boleh saya memilih, pasti milih yang terbaik. Yang terbaik itu silakan teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Baik menurut teman-teman bukan berarti baik menurut saya, begitu pula sebaliknya. Dan penyesalan selalu ada di belakang. Jangan sampai teman-teman menyesal. Dan teman-teman selalu sehat dan bugar. Ayo Mas kita salam sehat bugar bersama-sama. 1, 2, 3. Salam sehat sehat dan bugar.